Reza, mahasiswa sejarah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur setelah 1 tahun penuh menghabiskan waktu di kosan. Menjelang keberangkatan, ia bertemu dengan Nenek Marni, tetangga yang tinggal di samping tempat kosnya. Nenek Marni, seorang wanita tua yang dikenal dengan berbagai kepercayaan kunonya, tampak sangat khawatir saat ia mendekati Reza. "Reza, ada satu hal yang harus kamu ingat," katanya sambil menggenggam tangan Reza dengan erat. "Jangan sekali-kali naik bus dengan plat nomor ganjil. Itu bisa membawa sial dan kesulitan." Reza hanya tersenyum mendengar peringatan tersebut, merasa bahwa itu hanyalah sebuah takhayul yang tidak relevan dengan kenyataan. Ia merasa tidak perlu terlalu mempercayai kepercayaan kuno tersebut dan melanjutkan rencananya. Ketika hari keberangkatan tiba, Reza menuju terminal dan menemukan bus yang sudah dipesannya. Plat nomor bus itu ganjil, persis seperti yang diperingatkan Nenek Marni. Namun Reza mengabaikannya dan naik ke dalam bus. Bus itu tampak usang dan kurang terawat, dengan cat yang pudar serta beberapa kaca jendela yang pecah. Meski merasa sedikit tidak nyaman dengan kondisi bus, Reza memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Sebagian besar penumpang juga tampak sama tidak nyamannya, dan suasana di dalam bus terasa berat. Beberapa saat setelah bus mulai bergerak, Reza mulai merasa gelisah. Keadaan menjadi semakin mencurigakan ketika bus tiba-tiba berhenti di tengah jalan dengan bunyi yang mengerikan. Supir bus, seorang pria tua dengan wajah berkerut dan mata kosong, keluar untuk memeriksa ban depan yang bocor. Reza melihat bagaimana penumpang lain juga turut membantu. Sementara suasana sekitar tampak semakin suram, langit mulai mendung, udara menjadi dingin dan meresahkan. Saat mereka memperbaiki ban, Reza merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan perjalanan ini. Ketika perjalanan dilanjutkan, suasana semakin mencekam. Beberapa kilometer kemudian, bus melintasi sebuah kecelakaan yang baru saja terjadi. Kendaraan-kendaraan terbalik dan tubuh-tubuh tergeletak di jalanan yang basah membuat Reza merasa mual dan tidak nyaman. Anehnya, meski tidak ada mobil polisi atau ambulans di sekitar tempat kejadian, sopir bus terus melaju tanpa menunjukkan rasa empati sedikit pun. Reza menatap keluar jendela, melihat bayangan-bayangan gelap yang berkumpul di sekitar kecelakaan tersebut. Setelah melintasi kecelakaan itu, kabut tebal mulai menyelimuti jalan. Kabut tersebut tampak datang begitu tiba-tiba, menyelimuti bus dan membuat segala sesuatu di luar jendela tampak samar dan tidak jelas. Reza merasa suasana semakin aneh dan mencekam, seperti sedang memasuki dimensi yang berbeda. Ia mencoba mengabaikan perasaan takutnya dan berusaha untuk tidur. Namun setiap kali ia terjaga, kabut itu tampak semakin tebal dan dingin, seolah melahap seluruh dunia di luar bus. Kegelapan dan kabut menambah ketidaknyamanan dalam perjalanan yang sudah terasa sangat mengganggu. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan kejadian aneh dan mencekam, bus akhirnya tiba di terminal kota Reza. Di sana, ayahnya sudah menunggu dengan sepeda motor tua yang tampak usang. Reza merasa sedikit lega melihat wajah keluarganya. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh dalam diri ayahnya. "Selamat datang, Nak," kata sang ayah dengan suara yang tidak biasa, tampak canggung dan tidak sepenuhnya seperti biasanya. "Mari kita pulang." Reza duduk di belakang ayahnya dengan perasaan tidak nyaman yang terus mengganggu. Jalanan di sekitar kota tampak sepi, dan kabut yang sempat menyelimuti perjalanan bus kini seolah mengikuti mereka. Selama perjalanan menuju rumah, Reza merasa seolah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Sesekali ia melihat bayangan-bayangan gelap bergerak di pinggir jalan. Dan di beberapa titik mereka melewati kuburan yang tampak semakin gelap dan menyeramkan.
Rasa gelisah Reza semakin menjadi-jadi, dan ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketidaknyamanannya kepada ayahnya. Di tengah perjalanan, Reza tidak bisa menahan rasa khawatirnya. "Ayah, kenapa jalanan sepi sekali malam ini?" "Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres," tanya Reza dengan nada cemas. Ayahnya hanya menjawab dengan singkat, "Mungkin hanya karena malam dan hujan. Tidak usah khawatir." Namun jawaban itu tidak cukup menenangkan bagi Reza. Setiap kali mereka melewati area yang lebih gelap, atau ketika bayangan-bayangan aneh tampak bergerak, perasaan takutnya semakin mendalam. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah, Reza merasa sedikit lebih tenang melihat ibu dan adik-adiknya menyambutnya dengan hangat. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan kedua orang tuanya. Ekspresi mereka tampak sedikit kaku dan tidak seperti biasanya. "Selamat datang Reza," kata ibunya dengan senyum yang terasa dipaksakan. "Kami sudah menunggumu." Meskipun Reza berusaha untuk merasa nyaman, suasana di rumahnya terasa tidak sama seperti biasanya. Ketika ayahnya meninggalkan sepeda motor dan masuk ke dalam rumah, Reza merasa bahwa ada sesuatu yang mengikutinya sepanjang perjalanan. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Di dalam rumah, perasaan cemasnya semakin meningkat, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat tetapi selalu mengintai di sekitar mereka. Begitu memasuki rumah, Reza langsung merasakan suasana yang aneh dan tidak nyaman. Meskipun disambut dengan hangat oleh ibunya, yang memeluknya dengan lembut, ada sesuatu yang terasa berbeda dari biasanya. Rumah yang dulu terasa penuh kehangatan dan kebahagiaan kini terasa dingin dan suram. Reza mencoba untuk mengabaikan perasaan tersebut dan melanjutkan kegiatan malam dengan harapan segalanya akan membaik seiring berjalannya waktu. Di malam hari, Reza berusaha untuk beristirahat di kamar tidurnya yang sudah lama tidak ia tempati. Namun, suasana kamar terasa tidak menyenangkan. Suara ketukan lembut dari jendela kamarnya membuat Reza terjaga dari tidur. Ia membuka tirai jendela dan hanya melihat gelapnya malam tanpa adanya sesuatu yang jelas di luar. Ia mencoba untuk kembali tidur, tetapi ketukan itu terdengar lagi, semakin keras dan mengganggu. Merasa takut, Reza memutuskan untuk membuka jendela dan melihat keluar hanya untuk menemukan tidak ada apa-apa selain kegelapan dan kabut tipis. Namun, di antara kabut itu, ia melihat pemandangan yang menakutkan. Sebuah sosok kuntilanak dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berdiri di antara pohon-pohon, menatapnya dengan mata kosong yang penuh kesedihan. Tidak lama setelah penampakan kuntilanak itu, Reza juga melihat sosok pocong yang melayang-layang di sekitar rumah, seolah mengitari tempat tinggal mereka. Sosok pocong itu tampak terikat dengan kain kafan yang bergetar lembut diterpa angin malam. Rasa takut dan cemas Reza semakin memuncak, membuatnya merasa seolah-olah tidak ada tempat aman, bahkan di rumahnya sendiri. Setiap malam, suara-suara aneh dan penampakan-penampakan mistis terus menghantuinya, membuat Reza seakan terjebak dalam mimpi buruk yang tiada akhir. Ia mencoba mencari penjelasan logis, namun semua usaha itu hanya menambah rasa frustrasi. Reza merasa terasing di rumahnya sendiri. Tidak ada yang tampak normal. Dalam kekacauan dan ketidaknyamanan itu, ia semakin lelah dan putus asa, seolah seluruh dunianya telah berubah menjadi mimpi buruk tanpa ujung. Kekacauan di rumah Reza semakin memuncak seiring berjalannya waktu. Kejadian-kejadian aneh itu tak kunjung berhenti, justru semakin intens dan membuatnya yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar bersemayam di tempat itu.
Suatu malam, saat Reza terjaga dari tidurnya, ia terkejut mendapati kedua orang tuanya berdiri di samping tempat tidurnya. Mereka menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa berkedip, tanpa gerakan sedikit pun. "Ibu, ayah, ada apa?" tanya Reza dengan suara cemas. Namun tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin menekan dadanya. Ketika ia mencoba meraih tangan mereka, tiba-tiba ibunya membalikkan kepalanya 140 derajat dengan gerakan yang tidak wajar. Suara tulang yang berderak terdengar jelas di keheningan malam. Reza terlonjak ketakutan, tubuhnya gemetar hebat, lalu jatuh pingsan seketika. Saat ia tersadar, dirinya sudah berada di ruang tamu. Kedua orang tuanya tampak duduk di sofa dengan tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, sesuatu terasa sangat salah. Ayahnya berbicara dengan suara monoton, dingin, tanpa semangat. Sementara ibunya terus menghindari tatapan mata Reza, seperti menyembunyikan sesuatu yang menyeramkan di balik sikap diamnya. Ketika Reza memberanikan diri bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi tadi malam?" Mereka hanya menjawab singkat, datar, tanpa penjelasan. Jawaban yang justru semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Reza merasa semakin tertekan dan tidak nyaman di rumahnya sendiri. Pada malam berikutnya, Reza kembali mengalami kejadian menakutkan. Saat ia mencoba untuk tidur di kamarnya, suara ketukan keras terdengar dari arah jendela. Kali ini, ketukan itu disertai dengan suara-suara samar yang tidak bisa dikenali, seperti bisikan asing yang bergema di tengah kegelapan. Dengan gemetar, Reza memberanikan diri membuka jendela. Namun, di luar hanya ada kegelapan pekat yang bercampur kabut tipis. Tidak ada siapapun. Rasa takutnya justru semakin dalam. Saat ia menutup kembali jendela itu, matanya membelalak kaget. Sebuah sosok pocong berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata kosong yang penuh kebencian. Reza ingin berteriak, tetapi suara yang keluar dari mulutnya hanya berupa bisikan lirih, nyaris tak terdengar, seolah pita suaranya terkunci oleh ketakutan. Keadaan semakin memburuk ketika Reza mulai merasakan tubuhnya tidak sehat. Ia sering pusing, tubuhnya lemas, dan sesekali kehilangan kesadaran tanpa sebab. Suatu malam, ia tiba-tiba pingsan tanpa ingatan jelas, lalu terbangun di kamar mandi dalam kondisi tubuh kaku, dingin, dan sulit digerakkan. Ia tidak tahu bagaimana bisa berada di sana. Suasana di rumah semakin menekan. Setiap kali Reza menoleh ke sekitar, ia selalu merasakan seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Bayangan-bayangan samar di sudut ruangan tampak bergerak sendiri, membuat jantungnya berdegup kencang tanpa henti. Ia merasa terjebak dalam siklus teror yang tidak pernah berakhir. Semakin lama, kesadarannya mulai kabur, antara mimpi buruk dan kenyataan seolah tidak lagi memiliki batas yang jelas. Ketika Reza berusaha mencari bantuan, semua tampak sia-sia. Orang-orang di sekitarnya tidak peduli, bahkan seakan-akan tidak menyadari adanya ketidaknormalan. Baginya, dunia luar terasa jauh, dingin, dan asing. Sementara itu, kejadian-kejadian mistis dan tingkah laku aneh orang tuanya terus menghantui. Ekspresi mereka kaku, senyum mereka hampa, dan tatapan mereka kosong. Semua itu menambah rasa putus asa yang menggerogoti hati Reza. Ia merasa tidak berdaya, seolah terjebak dalam permainan jahat yang tak berujung, di mana setiap upaya melarikan diri hanya mengundang lebih banyak rasa sakit dan ketakutan. Saat Reza akhirnya pingsan di kamar mandi, kesadarannya kembali setelah beberapa waktu, tetapi keadaannya sangat membingungkan. Ia merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang dan melelahkan. Ketika ia membuka mata, ia menemukan dirinya kembali berada di dalam bas yang sama dengan perjalanan awalnya.
bus dengan plat nomor ganjil yang telah memberinya banyak masalah. Tidak ada kabut yang menyelimuti jalan kali ini. Langit terlihat cerah dan tidak ada tanda-tanda ketegangan yang mengganggu. Reza merasa bingung dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia memeriksa jam tangannya dan menyadari bahwa waktu menunjukkan jam yang sama dengan ketika ia terakhir kali pingsan. Bus melaju dengan lancar dan suasana di dalamnya terasa lebih tenang dan normal dibandingkan dengan perjalanan sebelumnya. Penumpang-penumpang di dalam bus tampak seperti orang-orang biasa, tidak ada yang terlihat aneh atau menakutkan seperti sebelumnya. Reza berusaha untuk menyamankan diri dan mencoba memproses semua yang terjadi. Tetapi kepalanya terasa berat dengan kebingungan dan kelelahan. Ketika bus tiba di terminal kota, Reza merasa seolah-olah ia baru saja terbangun dari tidur panjang. Ia melihat ayahnya menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya dengan sepeda motor yang sama. "Selamat datang pulang, Nak," kata ayahnya dengan senyum ramah dan nada suara yang hangat. Semuanya tampak seperti sebelum perjalanan penuh teror itu terjadi. Wajah ayahnya terlihat akrab dan penuh kasih sayang seperti yang Reza ingat. Di perjalanan pulang dengan sepeda motor, Reza merasa suasana jauh lebih nyaman dan familiar. Tidak ada bayangan-bayangan gelap yang mengikutinya, dan jalanan tampak lebih terang dan lebih hidup. Ketika mereka melewati area yang sebelumnya tampak menakutkan, Reza hanya melihat kuburan-kuburan yang biasa dan tidak ada tanda-tanda yang mengerikan. Segala sesuatu tampak normal kembali, dan Reza mulai merasa bahwa mungkin semua yang ia alami hanyalah mimpi buruk yang sangat nyata. Sesampainya di rumah, suasana terasa penuh dengan kehangatan dan kenyamanan seperti yang diharapkan. Ibu dan adiknya menyambutnya dengan pelukan hangat dan senyuman yang tulus. Semua yang sebelumnya tampak aneh dan menakutkan kini terasa seperti kenangan yang samar dan jauh. Reza merasa sangat lega dan bersyukur bahwa semuanya tampaknya kembali normal. Ketika Reza kembali ke kosan di Yogyakarta, ia merasa ada yang aneh ketika melangkah ke dalam ruangan yang familiar. Meski fisik dan suasana tampak normal, rasa kebingungan dan kelelahan masih menghantuinya. Ia merasa seolah baru saja melewati pengalaman yang tidak nyata, dan semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setelah beristirahat sejenak, Reza memutuskan untuk menemui Nenek Marni, tetangga yang sebelumnya memberinya peringatan tentang bus dengan plat nomor ganjil. Ketika Nenek Marni membuka pintu, wajahnya tampak penuh kekhawatiran dan kelegaan sekaligus. "Reza, kamu akhirnya kembali. Kami semua sangat khawatir," kata Nenek Marni dengan nada cemas. Reza menjelaskan kepada Nenek Marni tentang semua kejadian aneh yang terjadi selama perjalanan pulang. Nenek Marni mendengarkan dengan seksama dan mengangguk-anggukan kepala, seolah memahami apa yang Reza alami. "Aku sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres sejak kamu pergi. Wajahmu tampak pucat saat berangkat, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengikutimu. Syukurlah kamu kembali dengan selamat." Reza merasa terkejut dan sedikit lega mendengar pernyataan tersebut. "Dadi, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya, masih bingung dengan semua yang telah ia alami. Nenek Marni menghela napas panjang. "Terkadang ada kekuatan di luar pemahaman kita yang bisa memengaruhi perjalanan kita. Bus dengan plat nomor ganjil memang sering dianggap membawa malapetaka dalam kepercayaan kita. Mungkin itu sebabnya kamu mengalami semua kejadian aneh itu. Tapi yang penting sekarang kamu sudah kembali dengan selamat." Reza merasa terharu mendengar penjelasan itu, meski tidak sepenuhnya yakin dengan semua yang dikatakan Nenek Marni. Ia merasa bersyukur bisa kembali ke kosannya dan melanjutkan kehidupan sehari-hari.
Meskipun rasa takut dan kecemasan masih menyelimutinya, ia merasa lebih tenang karena ada seseorang yang memahami dan mengetahui pengalamannya. Dengan perasaan campur aduk, Reza berusaha melupakan mimpi buruk yang baru saja ia alami dan berharap bahwa kehidupan normalnya di Yogyakarta akan memberikan ketenangan yang ia butuhkan. Ia meninggalkan nenek Marni dengan rasa terima kasih dan berharap tidak pernah lagi mengalami perjalanan menakutkan seperti itu. Kisah Reza memiliki sejumlah hikmah yang dapat kita renungkan. Pertama, pengalaman Reza mengajarkan pentingnya memperhatikan nasihat dan peringatan dari orang-orang sekitar, meskipun tampak kecil atau tidak rasional. Nasihat tersebut mungkin memiliki makna atau alasan yang tidak selalu terlihat jelas pada awalnya. Kedua, perjalanan Reza melalui pengalaman menakutkan menunjukkan betapa pentingnya menghadapi ketidakpastian dengan ketenangan dan keberanian. Dengan menjaga ketenangan, kita dapat berpikir lebih jernih dan menghadapi situasi sulit dengan lebih baik. Selain itu, dukungan sosial dari orang-orang di sekitar kita, seperti yang diberikan oleh nenek Marni, sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menenangkan diri di saat-saat sulit. Kisah ini juga mengajarkan nilai menghargai kenyamanan dan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap remeh. Akhirnya, meskipun Reza awalnya meremehkan tradisi dan kepercayaan budaya, kisah ini menunjukkan bahwa menghargai dan memahami tradisi dapat memberikan wawasan mendalam tentang nilai-nilai dan keyakinan masyarakat. Secara keseluruhan, kisah Reza mengingatkan kita untuk menghargai nasihat, menghadapi ketidakpastian dengan tenang, serta memahami dan menghargai dukungan sosial dan tradisi di sekitar kita.